apakah ada dalil ayat di Al-Quran tentang mukibin, Pak Yai? Terima kasih banyak atas ilmunya. Ini pertanyaan yang mudah jawabannya. Coba jenengan baca surat Al-Mulk atau Tabarok ya. Saya itu sejak kecil sudah hafal surat Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sampai ayat 22. Bunyinya, afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda ammay yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Ini dalilnya. Jadi kita harus bisa membedakan 3 kalimat ini. Mukibin, muhimat, dan mukimat. Ya. Jadi mukibin, mukibin, muhibbin, dan mukimat aja 3 aja. Kalau mukibin itu artinya orang yang menjatuhkan wajahnya, ya, kepala kehormatannya di hadapan Habib Alawi. Itu mukibin, pakai kaf saja, jangan muhibbin. Muhibbin itu baik, mencintai ulama, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, pakai hak, itu bagus. Muhibbin itu malah bagus, jangan pakai hak, tapi pakai kaf. Mukibin, afamay yamshi mukibban ala wajhi ahda ammay yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Surat Al-Mulk atau surat Tabarok ayat 22. Nah, saya buka lagi, nanti daripada salah, nanti ditertawakan santri-santri kita. Maaf. Surat Al-Mulk. Jadi dalilnya mukibin itu surat Al-Mulk ayat 22, insyaallah ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mukibin itu berbahaya karena menjatuhkan wajah kehormatannya di hadapan habib-habibnya itu. Nggih, bener. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda sawiyan ala siratin mustaqim. Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup itu yang lebih mendapat petunjuk atau terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Jadi kalau muhibbin atau muhimmad, muhibbin Kanjeng Nabi Muhammad atau muhibbin imat, ya itu nggak apa-apa, itu siratin mustaqim, sawiyan ala siratin mustaqim, yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Tetapi kalau muhibbin itu mukibban ala wajhihi, nyium kaki Habib, ya, bekas makanan Habib dilelang, dibeli mahal, semua tunduk, takluk, tanpa bentuk, ya, pasrah total kepada Habib. Itu berarti mukibban ala wajhi. Jadi dalilnya itu, ya, berarti maaf, nanti masalah tafsirnya dengan cari sendiri di tafsir Jalalain, di tafsir Al-Munir, di tafsir Al-Mikbas, di tafsir Al-Azhar, di tafsir Ibnu Katsir, di tafsir manapun jenengan cari. Nggih. Jadi begitu nggih. Afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda ammay yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena tadi Pak Yai Nur Ihya itu nyuruh kita untuk mencari sendiri, untuk membaca sendiri tafsirnya, mari kita baca tafsir ayat tersebut. Saya sengaja menggunakan tafsir Jalalain karena ini tafsir yang paling populer di kalangan pesantren, di kalangan santri, di dunia pesantren.
ataupun di masyarakat Indonesia. Mari kita baca. Afamay yamshi mukibban waqi'an ala wajhihi ahda ammay yamshi sawiyan mu'tadilan ala siratin tariqin mustaqimin wa khabarun minasaniyati mahdhufun dalla alaihi khabarul ula ay ahda. Apakah orang yang berjalan dalam keadaan tertelungkup jatuh di atas wajahnya dia lebih mendapatkan petunjuk? Apakah orang yang berjalan lurus di atas jalan yang lurus, jalan yang benar, itu yang lebih mendapatkan petunjuk? Khobar dari bagian yang kedua itu dibuang, yang sudah ditunjukkan pembuangannya itu oleh khobar yang pertama, yaitu lafadz ahda. Sampai di sini masih normal ya, masih belum ada problem sama sekali dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Nur Ihya. Tapi setelah itu, lafadz setelah itu ini yang menjadi problem. Itu sudah saya tandai, dan itu yang berwarna merah itu yang menjadi problem. Kenapa? Mari kita baca. Wal masalu fil mu'mini wal kafiri ayyuhuma ala huda. Permisalan ini itu ditujukan untuk orang mukmin, orang yang beriman, dan orang kafir. Jadi permisalahan orang yang berjalan terlungkup, orang yang berjalan lurus di atas jalan yang benar, itu permisalan untuk orang beriman dan orang kafir, antara orang yang beriman dengan orang kafir. Mana dari orang yang beriman dan orang yang kafir itu yang berada di atas petunjuk? Jadi lafadz mukibban itu permisalan untuk orang kafir. Jadi jangan sampai Pak, antum itu menggunakan lafadz tersebut yang sebenarnya ditujukan untuk orang kafir, Anda arahkan pada orang beriman. Walaupun berbeda pandangan dengan antum, dengan Anda, jangan sampailah Anda membenarkan segala cara untuk menjatuhkan orang yang berbeda pendapat dengan Anda. Ayat yang sebenarnya ditujukan untuk orang kafir, Anda arahkan untuk orang yang berbeda pendapat dengan Anda. Kenapa hal ini perlu saya sampaikan? Karena khawatirnya, takutnya, bukan memastikan, bukan, hanya khawatir, takutnya nanti mempunyai karakter sebagaimana kaum Khawarij. Jadi langsung saja kita baca bagaimana karakternya kaum Khawarij dalam Sahih Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Ibnu Umar yarahum syirara khalqillahi. Jadi Sayyidina Ibnu Umar memandang kaum Khawarij adalah makhluk yang paling buruk, makhluk Allah yang paling buruk. Waqala, dan beliau berkata, innahum intolaku ila ayatin nazalat fil kuffari. Kaum Khawarij itu mereka mengambil ayat-ayat yang turun untuk orang kafir, faja'aluha alal mu'minina, lalu mereka jadikan, mereka arahkan ayat tersebut kepada orang-orang beriman. Jadi karakter kaum Khawarij itu mengambil ayat yang seharusnya untuk orang kafir lalu ditujukan, diarahkan untuk orang yang beriman. Khawatirnya Pak Yai mempunyai karakter yang sama, khawatirnya loh ya, bukan memastikan, bukan, khawatirnya ya. Jadi jangan sampailah karena berbeda pendapat dengan seseorang lalu cocok logi menggunakan ayat yang seharusnya untuk orang kafir lalu ditujukan pada orang yang berbeda pendapat dengan kita. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.